Baik, kali ini kita akan membahas vitamin B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faurus Wijaya dan rekan saya. Saya Alia Kamalina Sujoko. Nah, kali ini kita akan membahas terkait vitamin B, di mana kita juga nanti akan membahas apa sih itu vitamin B, terus tipe-tipe vitamin B ada apa aja ya, sama kalau kekurangan vitamin B itu apa sih yang akan terjadi. Kita mulai saja langsung. Nah, jadi vitamin B itu adalah kelompok larutan vitamin yang larut sama air. Jadi dia terdiri dari 8 jenis vitamin esensial. Jadi eh, vitamin B itu ada 8 jenis. Yang secara kompleks kita bilang sebagai vitamin B kompleks. Nah, terus peran utama vitamin B itu banyak meliputi metabolisme karbohidrat, lemak, protein, pembentukan sel darah merah, serta pemeliharaan fungsi sistem saraf pusat dan perifer juga. Sifatnya itu larut air, terus defisiensi itu berdampak serius terhadap kesehatan, termasuk gangguan neurologis, anemia, serta gangguan metabolik. Nah, ini kita ada 8 varian. Ada B1 itu tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 pantonik acid, B6 peroxid, B7 biotin, B9 folat, B12 kobalamin. Lanjut, kita bahas yang pertama itu ada B1 tiamin. Yang pertama ada B1 tiamin. Eh, B1 ini dapat bersumber dari beras merah, biji-bijian utuh, daging babi, daging unggas, kacang kedelai, kacang-kacangan, dan produk biji-bijian yang diperkaya seperti roti, sereal, susu, formula bayi. Kemudian fungsinya sendiri dalam darah ini tiamin diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu tiamin pirofosfat atau TPP, di mana TPP ini berperan dalam metabolisme aerobik glukosa untuk memproduksi energi. Kemudian TPP juga bertindak sebagai kofaktor selama proses glikolisis. Kemudian TPP juga bertindak sebagai koenzim untuk kompleks enzim mitokondria. Nah, kekurangan vitamin B1 itu dapat menyebabkan penyakit beri-beri, di mana penyakit ini itu timbul, dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pembengkakan pada tungkai, kemudian ada jantung berdebar dan sesak nafas. Penyakit ini juga dibagi jadi dua jenis, yaitu beri-beri basah yang menyerang jantung dan sistem peredaran darah. Terus kemudian ada beri-beri kering yang menyerang sistem saraf. Lalu yang kedua ada riboflavin. Nah, di mana riboflavin ini sumber dari makannya itu ditemukan dalam telur, dalam produk olahan susu, sayuran hijau, daging, jamur, dan kacang-kacangan seperti almond. Lalu fungsinya itu adalah sebagai rantai transport elektron, terus untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang akan diubah menjadi glukosa. Lalu ada juga sebagai antioksidan karena dapat meregenerasi glutathione atau perangkap radikal bebas. Nah, untuk kekurangan vitamin B2 sendiri itu bisa menyebabkan kelainan kulit, penyakit kulit nih seperti stomatitis angularis, silosis, ada juga depresi, terus ada kelelahan, anemia, bahkan sampai sakit tenggorokan dan rambut rontok dan beberapa masalah saraf lainnya. Selanjutnya ada B3 atau niacin. Nah, niacin sendiri itu dapat bersumber dari eh, ragi, telur, kemudian ada kacang tanah, unggas, daging merah, kemudian biji-bijian. Terus fungsinya sendiri.
Niacin itu berperan sebagai koenzim nikotinamida NAD dan NADP yang menerima dan menyumbang ion hidrogen dalam reaksi oksidasi reduksi. Next, next. Nah, kekurangan vitamin B3 sendiri itu dapat menyebabkan penyakit yang namanya pellagra, ditandai dengan diare, dermatitis, dan demensia. Dermatitis itu dimulai dengan gejala menyerupai kulit terbakar matahari, kemudian muncul bercak-bercak kulit membentuk semacam cincin yang meluas seperti kerah lebar. Selanjutnya ada B5 atau pantothenic acid. Itu sumbernya berasal dari hampir di semua makanan nih. Ada banyak seperti di serial yang difortifikasi, susu formula bayi, makanan kering, jamur, telur, ikan, alpukat, daging sapi, daging babi, biji bunga matahari, ubi jalar, dan juga kacang-kacangan. Fungsinya itu adalah untuk perkusor dalam sintesis koenzim A atau CoA, di mana CoA itu berperan dalam ratusan reaksi biokimia dalam manusia, seperti pertumbuhan sel, metabolisme intermediat, dan sintesis neurotransmitter. Terus CoA juga berfungsi sebagai gugus pengaktif karbonil dan membawa gugus asli dalam proses biokimia, seperti sentral termasuk siklus asam trikarboksilat, TCA, dan juga metabolisme asam lemak. Ini untuk strukturnya. Nah, kalau kekurangan vitamin B5 sendiri itu dapat menyebabkan peningkatan nyeri, artritis, ada juga bisa kelelahan, mudah marah, gangguan tidur, yang susah tidur, sakit perut, mual, muntah, mati rasa, terus rasa terbakar pada kaki dan tangan, gelisah, dan juga rasa tidak enak badan. Selanjutnya ada B6 atau piridosin. Nah, B6 ini dapat bersumber dari ikan, daging, unggas, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan non-jeruk. Kemudian fungsinya sendiri B6 ini mempunyai tiga bentuk alami, yaitu piridoksin atau PN, piridoksal atau PL, dan piridoksamin atau PM. Nah, semuanya itu akan berubah bentuk menjadi bentuk aktifnya, yaitu koenzim piridoksal 5 fosfat atau disebut PLP. Nah, PLP ini berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Vitamin B6 ini juga berfungsi dalam glikogenolisis dan gluconeogenesis. Kemudian eh, B6, kekurangan B6 ini juga dapat menyebabkan anemia, kemudian ada dermatitis dengan pilosis, kemudian dapat menyebabkan depresi, kebingungan, dan melemahnya fungsi kekebalan tubuh. Next. Selanjutnya ada B7 atau biotin. Nah, biotin itu bersumber dari secara alami ada di jeroan, telur, ikan, kacang, biji-bijian. Terus kekurangannya sendiri itu bisa bikin penipisan rambut, mudah rontok, ruam bersih di sekitar mata, hidung, mulut. Terus ada perubahan kuku, infeksi kulit, gejala neurologis seperti kejang, depresi, kelesuan. Jadi fungsinya biotin itu penting buat regulasi gen, persinyalan sel, replikasi, terus bisa untuk mengkatalis metabolisme asam lemak, glukosa, dan asam amino. Biotin juga bertindak sebagai koenzim untuk karboksilase pada manusia, mengubah karboksilasi irreversible asetil CoA menjadi manolil CoA.
Selanjutnya ada B9 atau folat. Nah, B9 ini bersumber dari makanan seperti sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, selada. Kemudian ada di daging seperti hati, kemudian telur dan susu. Folat sendiri berfungsi sebagai sintesis asam nukleat dan produksi sel merah. Kemudian juga dapat mengubah homosis menjadi metionina yang eh, penting untuk hematopoiesis dan pencegahan anemia megaloblastik. Nah, kekurangan vitamin B9 ini dapat menyebabkan anemia megaloblastik makrosister, biasanya akibat dari alkoholisme kronis, kemudian dapat menyebabkan gangguan malabsorpsi, terus eh, dapat meningkatkan kebutuhan selama kehamilan. Nah, yang terakhir ada kobalamin, di mana ini sumbernya itu dari hewan seperti daging, telur, susu, juga melalui proses fortifikasi pada makanan. Fungsi kobalamin sendiri itu diperlukan untuk produksi sel darah merah, fungsi neurologis dan sintesis myelin. Kolaborasi juga berfungsi sebagai kofaktor dalam sintesis DNA dan RNA, serta sintesis metabolisme hormon, protein, dan lipid. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu bisa memunculkan anemia megaloblastik, kelelahan, nafsu makan rendah, gejala neopsikiatri. Terus kelompok yang terdampak itu biasanya ada di orang lanjut usia, pasien penderita anemia, wanita hamil, menyusui, dan yang memiliki gangguan gastrointestinal. Jadi, untuk penting untuk ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti tadi B2, asam fosfat, dan juga B12, kobalamin. Ya. Nah, sebagai penutup, seperti yang kita tahu, untuk vitamin B itu sangat kompleks dan itu sangat dibutuhkan untuk tubuh. Walaupun sifatnya itu larut air, jadi kalau kelebihan tidak terlalu membahayakan, tapi tetap tidak boleh. Sebaiknya jangan mengkonsumsi vitamin B secara berlebihan. Karena tanpa mengkonsumsi suplemen pun, dengan makanan sehari-hari yang kita sudah konsumsi, jika itu memenuhi syarat makan bergizi seimbang, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian. Karena jika kelebihan vitamin B itu akan berdampak pada fungsi ginjal yang akan bekerja keras untuk menyaring dan membuang vitamin itu. Yan, terima kasih. Ini untuk daftar pustaka dan referensi yang kita gunakan. Terima kasih.